ke gereja memberi supaya usaha diberkati, pekerjaan diberkati, supaya penyakit sembuh. Dan makanya saya tentang habis-habisan para pendeta pengaku penyembuh yang kerjaannya tidak lain selain memamerkan kesembuhan, yang khotbahnya melulu tentang berkat-berkat kesembuhan. Mereka adalah serigala yang buas, yang tak pernah membuat saudara datang ke Tuhan, malah hanya datang ke sakunya Tuhan, cari untung aja dari Tuhan. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu gereja dan pemujaan diri. Tentu sebagai orang Kristen kita perlu merenungkan dengan tepat tentang apa itu pemujaan. Karena berbicara tentang pemujaan, hal ini tidak hanya dilakukan oleh agama Kristen. Jadi kalau kita tidak memahami secara benar apa itu pemujaan, besar kemungkinan selama kita sudah menjadi Kristen, kita memuja tapi kita tidak memuja yang seharusnya. Seperti orang Farisi pada agama Yahudi, misalnya ya, mereka percaya agama mereka adalah yang paling benar. Allah di dalam mereka adalah sungguh-sungguh Allah. Tapi pada faktanya mereka tidak menyembah Allah. Mereka dikatakan oleh Yesus sebagai bangsa yang menyembah dengan bibir, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah, untuk lebih mengerti hal ini, kita perlu melihat fakta bahwa pada dasarnya manusia dari semenjak dahulu, walaupun belum secara sistematis di dalam agama tertentu, manusia pasti akan memuja sesuatu secara sadar ataupun tidak sadar. Manusia zaman purba misalnya, tidak ada yang mengajar mereka secara sistematis bahwa benda-benda langit adalah dewa-dewi dan harus disembah. Tapi mereka menyembahnya. Rasa kagum atau rasa ingin dipuaskan atau terpuaskan oleh sesuatu membuat seseorang baik sadar ataupun tidak akan memuja hal tersebut. Dan seringkali ternyata banyak orang yang tidak sadar bahwa pemujaan manusia pada umumnya bukan tentang apa yang dia puja, tapi tentang apa yang dia rasa atau inginkan ya. Seorang bernama Charles Taylor, dia adalah filsuf modern. Dia mengkritik budaya sekuler yang berbangga mengatakan bahwa di dalam budaya sekuler, manusia sudah mampu menyingkirkan Tuhan. Dan Charles Taylor mengatakan sebenarnya Tuhan tidak pernah disingkirkan. Tapi orang-orang sekuler telah berpindah dari ketuhanan di dalam sistem masuk ke dalam ketuhanan tanpa sistem. Ketuhanan di dalam sistem adalah pemujaan kepada suatu Allah di dalam sebuah kepercayaan tertentu yang spesifik. Misalnya agama ya, contohnya agama. Sedangkan Tuhan di luar sistem adalah pemujaan kepada suatu Allah yang tidak spesifik. Atau dengan kata lain, ketuhanan yang terpecah di dalam kesenangan-kesenangan yang terpecah. Pemujaan yang spesifik misalnya, orang Islam spesifik memuja dan meninggikan Allah ya. Pemujaan spesifik di dalam Kristen adalah Allah Tritunggal. Nah, pemujaan non-spesifik adalah mereka tidak mempercayai dan memuja Tuhan yang spesifik, tapi mereka mempercayai sesuatu yang bukan dikenal sebagai Tuhan dan mereka meninggikannya. Misalnya orang ateis tidak mempercayai dan memuja suatu Tuhan, tapi mereka mempercayai sains dan bahkan mereka memuja sains dengan cara meninggikan sains. Jadi saudara lihat, bagaimana memuja itu merupakan sifat dasar manusia. Dan manusia cenderungnya memuja bukan karena ada dorongan bahwa mereka harus memuja, tapi karena ada kesenangan atau keinginan diri yang harus mereka penuhi, sehingga manusia tidak bisa lepas dari keinginan untuk memuja. Keinginan untuk memuja ada karena ada keinginan diri yang harus dipenuhi.
Karena saudara memahami bagaimana penyembahan berhala, saudara akan menemukan bahwa orang-orang yang menyembah berhala, pasti yang mereka inginkan bukan tentang menyelami siapa berhala mereka ini, tetapi tentang bagaimana mereka dapat untung dari berhala ini. Jadi orang-orang akan mengklasifikasi dewa mereka. Oh, kalau kita kekeringan, maka kita butuh memberikan kurban ini untuk dewa ini, agar kita mendapat hujan, ya. Oh, kalau kita banjir, maka dewa ini sedang marah-marah. Kita harus membawa ayam untuk dipersembahkan supaya kita dapat bebas dari banjir. Oh, kalau ada gempa, maka dewa bumi lagi ngamuk. Nah, saudara-saudara pasti ngerti maksud saya, ya, bahwa pemujaan kepada berhala sebenarnya kepentingannya bukan tentang mendalami berhala itu, tapi tentang mendapatkan keinginan diri atau kepuasan diri dari berhala itu. Makanya dalam tema gereja dan pemujaan diri ini adalah hal yang penting karena kita sudah mulai melihat bagaimana keterkaitan antara pemujaan kepada suatu Allah adalah ternyata sebuah cara untuk memenuhi keinginan diri. Saudara, pada zaman Plato, pengetahuan tentang diri adalah pengetahuan yang paling ditinggikan pada masa itu. Plato mendirikan sebuah universitas dan dia membuat ujian kepada setiap calon mahasiswa bahwa kalau mau masuk di dalam universitas yang dia dirikan, orang itu harus mengenal siapa dirinya sendiri. Pengenalan akan diri sendiri tentunya bukan sekedar tahu nama sendiri, bagaimana latar belakang keluarga, tapi ini lebih kepada mengenal siapa manusia pada hakikatnya. Untuk apa kamu sebagai manusia ada di dunia ini? Apa yang kamu ingin capai? Apa yang membuat kamu mau tetap hidup kalau akhirnya toh mati juga? Kenapa kalau mati adalah akhir dari hidup ini, kenapa kita masih menjalani hidup yang sia-sia ini, yang nantinya akan mati juga? Kenapa nggak sekarang aja kita mati? Nah, kira-kira pertanyaan seperti inilah yang diteliti oleh para filsuf pada masa Plato. Jadi, pengenalan akan diri adalah hal yang sangat penting. Di dalam Institute of Christian Religion oleh John Calvin, dia mengatakan bahwa hikmat yang paling tinggi yang merangkum segala hikmat di dalamnya adalah manusia mengenal dirinya sendiri, yang dengan demikian akan menjuruskan pikirannya kepada Allah. Tentu Allah yang dimaksudkan oleh John Calvin bukanlah sembarangan Allah, tapi Allah di dalam Alkitab. Namun kita bisa pakai pikiran John Calvin ini untuk kita bawa keluar dari konteks kekristenan, bahwa ternyata manusia pada umumnya adalah demikian. Manusia tak akan bisa hidup tanpa Allah. Manusia pasti akan membangun suatu Allah bagi dirinya. Karena segala pengetahuan tentang diri seseorang pasti akan mencondongkan seseorang kepada sesuatu di luar dirinya yang dia pasti akan kagumi, dia puja, dia kejar, sembah, dan berbakti di sana. Ini yang Paulus singgung di dalam surat Roma pasal pertama ayat 18-20 yang berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, saudara-saudara, lihat ya, Paulus sudah jelas menegaskan bahwa manusia tidak dapat menyangkal keberadaan Tuhan di dunia ini. Tidak ada manusia yang ateis, sebenarnya mereka punya Tuhan mereka sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa memuja sesuatu. Manusia bukanlah binatang yang tidak memiliki kesadaran akan adanya pencipta. Manusia memiliki yang namanya kesadaran pencipta, dan itu kekal di dalam diri manusia. Tapi manusia berdosa, tersesat, dan tidak mungkin dapat mengenal Allah yang sejati, kecuali Allah yang sejati itu yang menyatakan diri kepada manusia itu. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa tidak memuja, karena memuja merupakan sifat dasar setiap manusia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa memuja sesuatu. Kemudian, kita sebagai orang Kristen, mungkin kita berbangga diri, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus, saya pasti tidak salah memuja. Saudara, jangan senang dulu, karena jangan-jangan saudara hanya ada dalam pemujaan di dalam sistem kepada Tuhan yang spesifik, tapi tetap masih terperangkap di dalam kecenderungan
yang sama dengan penyembah berhala, yakni datang ke Tuhan untuk kepuasan diri sendiri. Ini yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada orang Yahudi, seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana Yesus mengatakan dari Yesaya ya, Matius 15:8 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, jangan langsung GR. Saudara mengatakan, oh saya kalau ibadah selalu dengan segenap hati, saya kalau ibadah nangis-nangis sampai kejang-kejang, kayak orang gila. Tentu saudara-saudara, segenap hati pengertiannya tidak sedungu itu. Nangis-nangis, angkat tangan, teriak-teriak, itu sama sekali bukan segenap hati. Malah itu yang dalam tema ini akan saudara sadari sebagai salah satu bentuk pemujaan diri. Tapi kita belum masuk ke sana karena saya masih perlu menghentar saudara pada kenyataan dasar bahwa ternyata ada kecenderungan manusia memuja sesuatu, baik di dalam sistem tertentu maupun di luar sistem. Dan pemujaan itu adalah pemujaan untuk kepuasan diri. Dan kecenderungan untuk diri ini bukan hanya terjadi di dalam kepercayaan, di dalam agama saja, tapi hampir di dalam seluruh aspek kehidupan. Orang-orang mengatakan, oh saya sekolah supaya diri saya dapat kerjaan, oh saya kerja supaya diri saya punya uang untuk menikah, oh saya menikah supaya diri saya punya keturunan. Diri saya terus, semua untuk diri sendiri, melakukan segala sesuatu untuk diri ya. Dan ini bukan hal yang salah sebenarnya, namun membias itu ke dalam kekristenan itu adalah hal yang salah. Saya pernah membahas tentang gereja dan narsisme di video ini ya. Nah, jadi intinya saudara, kecenderungan untuk memuaskan diri itu sudah menjadi pola hidup manusia. Dan ini juga sudah bias terjadi di dalam sistem kepercayaan apapun, di dalam dunia ini, bahkan di dalam kekristenan sendiri. Pasti ada orang yang beragama hanya supaya mencapai sesuatu dari agama itu, surga misalnya, dan segala berkat-berkat yang dijanjikan di dalam agama itu ya. Ada orang yang beragama karena mencari hal seperti itu. Nah saudara, kenapa kita penting untuk memikirkan hal ini? Ini adalah karena saya rindu kita sekalian dalam iman kita tidak terperangkap pada kecenderungan ini. Hidup bergereja, sangat rajin, sangat taat mengikuti semua kegiatan, tapi ternyata yang dia puja adalah dirinya sendiri. Karena ada keinginan diri, ada yang ingin dia kejar, dan dia percaya atau mungkin dia telah diajar oleh pendeta yang bodoh dan goblok yang mengajarkan hal-hal itu, sehingga jemaat mencenderungkan pikirannya sama dengan dunia ini. Alkitab dengan tegas mengatakan, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa artinya pembaruan budi saudara? Apa artinya? Artinya adalah kita sadar akan bagaimana harus beriman, yang mana iman itu tidak sama dengan dunia ini, yaitu iman, atau dalam bahasa di dalam tema ini adalah pemujaan bagi diri sendiri. Beriman untuk diri sendiri, beriman karena ada kepentingan-kepentingan diri. Saudara Kristen, tapi sebenarnya penyembah berhala. Saudara ingat tadi bahwa penyembah berhala adalah orang yang menyembah sesuatu demi, untuk, dan oleh diri sendiri. Gereja di mana orang Kristen berkumpul, seringkali di dalam sebuah gereja hanya 2 atau 3 orang dari 100 orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sisanya datang untuk keinginan diri sendiri. Mereka ke gereja hanya mau mencari kepuasan emosi. Bisa nyanyi sambil nangis-nangis, terbawa suasana, teriak-teriak, lompat-lompat supaya ada kepuasan emosional. Saat hendak dengar khotbah, mereka suka dengar khotbah-khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang kena ke perasaan mereka, yang mengena mereka ya, yang sama dengan apa yang sedang mereka jalani ya, yang memuaskan, memotivasi jiwa mereka. Khotbah yang berapi-api ya, agar semangat diri dibangunkan. Kamu hebat, kamu dahsyat, kamu luar biasa, kamu anak raja, Tuhan mengasihimu, kamu orang merdeka, kamu lebih dari pemenang, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya kedengaran enak, kedengarannya hebat, menguatkan. Tapi sebenarnya semuanya itulah yang diri mereka inginkan. Ke gereja memberi supaya usaha diberkati, pekerjaan diberkati, supaya penyakit sembuh. Dan makanya saya tentang habis-habisan para pendeta pengaku penyembuh yang kerjanya tidak lain selain memamerkan kesembuhan, yang khotbahnya melulu tentang berkat-berkat kesembuhan. Mereka adalah serigala yang buas yang tak pernah membuat saudara datang ke Tuhan, malah hanya datang ke
sakunya Tuhan, cari untung aja dari Tuhan. Mereka tidak pernah membuat orang datang ke Tuhan, malah mereka menghalangi kalian datang ke Tuhan. Mereka halangi dengan segala jualan berkat-berkat murahan itu. Bukan membuat saudara sekalian sungguh-sungguh merenungkan tentang iman saudara kepada Tuhan. Malah mereka menghipnotis saudara dengan segala tipuan mereka, membuat saudara tetap berada dalam kegelapan. Bahkan ada yang memberikan ini itu ke gereja, ke pendeta, bawa persembahan, bahkan bukan hanya per puluhan di bawah, sampai per 20-an, dengan harapan Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Jadi ke Tuhan kayak pergi ke tukang togel begitu ya, pasang banyak-banyak, kalau beruntung ya nomornya kena, itu dapat uang berlipat kali ganda. Berikan persembahan banyak-banyak, kalau Tuhan senang ya Tuhan balas. Jadi dia pikir Tuhan adalah bos segala togel, saudara. Apalagi ada hamba Tuhan yang mengajarkan yang demikian, bahwa semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Saudara, banyak memberi, banyak menerima itu adalah falsafah dunia, bukan Kristen. Di dalam Kristen, kita memberi bukan untuk menerima. Kita memberi karena kita sudah menerima, karena kita sudah diberi. Yesus mengajarkan bahwa kalau kita memberi kepada orang lemah, kita seperti memberi kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa ketika kita memberi, yang harus kita ingat, Yesus bukan diri kita. Tapi aneh, entah dari mana ada ajaran barang siapa memberi banyak maka akan menerima berlipat kali ganda. Saudara-saudara, Yesus mengajar kita minta saja. Gak ada gambling dengan Tuhan. Kamu ingin sesuatu ya minta. Tapi harus kamu tahu, Tuhan bukan Bapa yang bodoh. Tuhan hanya akan memberikan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu yang baik kepada kamu. Maka mintalah apa yang Dia kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Maka penting bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah berdoa. Saudara-saudara, melalui tema ini, kita sebagai jemaat, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai apapun itu, saudara, mari kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita selama ini telah menjadi pengikut Kristus, atau hanya menjadi pengikut diri sendiri? Yang kita pikul bukan salib, tapi memikul keinginan diri. Kita tidak pernah menyangkal diri. Yang kita lakukan selama ini hanyalah menyangkal firman Tuhan. Saudara-saudara, terkutuklah gereja yang tidak pernah melayani Tuhan. Gereja harus melayani Tuhan. Bahkan gereja bukan melayani jemaat. Gereja melayani Tuhan bersama-sama dengan jemaat melayani Tuhan. Gereja harus memberikan firman Tuhan dalam Alkitab kepada jemaat. Dan jemaat harus memahami firman Tuhan dan harus melakukan firman dalam hidup ini. Dan semua itu bukan untuk keinginan diri, namun untuk pengenalan akan Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang membuat iman Kristen berbeda. Bahwa pemujaan Kristen bukanlah pemujaan dunia yang untuk diri sendiri. Yesus menggambarkannya seperti orang yang bercermin, datang ke gereja untuk menikmati diri sendiri. Seperti orang bercermin, ya, hanya untuk melihat-lihat dirinya sendiri. Iman Kristen, pemujaan Kristen adalah untuk memandang Allah dan menghidupi Allah di dalam hidup di dunia ini. Pemujaan Kristen bukan tentang keinginan diri yang terpuaskan, tapi pemujaan Kristen adalah mengenal Tuhan. Jadi kita beriman bukan untuk supaya hal-hal keinginan kita dalam diri ini terpenuhi. Semua hal di dalam diri hilang, bahkan harus ditinggalkan demi iman kepada Kristus. Bukan karena beriman kepada Kristus kita memenuhi hal-hal atau keinginan kita, bukan. Karena kita beriman, kita mau rela tinggalkan segala sesuatu bagi Dia. Bahkan saya bisa menegaskan, iman Kristen bukan beriman supaya kita diselamatkan. Hal ini hal basic, saudara, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan pada saat kita beriman. Agama lain beriman untuk selamat. Nah, lantas jika kita sudah selamat, maka apa tujuan iman Kristen? Untuk selamat? Bukan, ya, karena kita sudah selamat. Tujuan iman Kristen adalah untuk mengenal Allah di dalam Kristus. Kita beriman karena kita ingin mengenal Dia. Dan jika ditanya, apakah satu-satunya keinginan diri yang benar di hadapan Tuhan? Itu adalah keinginan untuk mengenal Allah dan menghidupi pengenalan akan Dia di dalam kehidupan kita sambil menantikan kedatangannya kembali. Yang mana kedatangan itu adalah kesempurnaan dari pengenalan akan Dia. Mengenal Kristus adalah tujuan iman kita. Kita beriman untuk mengenal Dia, mengenal seluruh kehendaknya, taat kepada kehendaknya, dan hidup menurut kehendaknya.
Dan sumber, dengar ya, sumber pengenalan itu hanya ada dari dalam Alkitab. Bukan mimpi pendeta, bukan mimpi ke sorga, ke neraka, atau penglihatan apapun itu, atau kesaksian pribadi pendeta, bukan. Ya, dasar kebenaran, hal yang paling tepat untuk membuat kita kenal Yesus, itu adalah firman. Gereja yang baik harus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Jemaat harus memuja Kristus dalam mengenal akan Dia. Dan kita mengenal Dia bukan untuk supaya hidup kita menjadi lebih baik atau hal-hal tertentu hidup semakin diberkati, bukan. Kita mengenal Dia karena itulah kewajiban kita sebagai ciptaan. Kita harus mengenal Dia. Apapun yang akan terjadi di hidup ini, apapun yang akan terjadi dengan diri saya, dengan diri kita harus mengenal Kristus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kita harus mau mengikut Yesus apapun yang terjadi, ya. Kita harus mengetahui kehendaknya. Kita mau memahami firman-Nya. Kita sudah diselamatkan oleh Dia. Kita adalah milik Dia. Kristuslah surga itu. Pribadi Dialah segala kedamaian. Pribadi Kristuslah segala kebaikan. Kristuslah segala berkat dan kelimpahan yang cukup bagi kita, yang sejati bagi kita. Saya mau hidup dengan Yesus. Segala sesuatu boleh hilang di dalam hidupku ini, asal jangan aku jauh dari Yesus. Segala sesuatu boleh aku lupakan di dalam hidup ini, asal jangan aku lupakan Yesus. Bahkan aku mau melakukan segala sesuatu di dalam dan demi Yesus. Jadi saya beriman bukan untuk masuk surga. Saya beriman untuk menikmati Kristus. Menikmati hidup mengenal Kristuslah surga itu. Mengenal Kristuslah yang menjadi surga itu. Jadi mengenal Kristus adalah hidup kekal itu. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Saudara, semoga kita semua diberkati Tuhan oleh video ini. Sampai jumpa di video dengan tema-tema penting yang lain dalam kita membangun iman kita. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang diberkati Tuhan. Saya Patrick Smith undur diri. And until next time, God bless you.